Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Salam subuh. Kita lanjut ke uji capaian pembelajaran 1 untuk mata pelajaran sejarah. Kita mulai pembahasannya. 1. Tokoh Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Nusantara pada tahun 1596 sekaligus menjadi tonggak penjajahan Belanda di Nusantara adalah jelas Cornelis de Houtman. Itu yang pertama kali. 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan pelayaran samudra ditunjukkan oleh nomor. Kita evaluasi satu persatu. Berkembangnya Jalan Sutra sebagai pusat perdagangan. Ini jelas salah ya. Jalan Sutra itu jalan yang melewati China, kemudian tembus pegunungan Eurasia, kemudian menuju ke Eropa. Ya, itu jalur sutra. Jadi jalur yang menghubungkan Asia Tengah menuju ke Eropa. 1 jelas salah. 2, bangsa Eropa memiliki sistem politik yang baik, itu salah juga. Berkembangnya teknologi pelayaran benar, berkembangnya merkantilisme di Eropa benar, adanya semangat gold, glory, and gospel. Oke, berarti yang benar adalah 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan data berikut. Pernyataan yang bukan termasuk hak istimewa VOC ditunjukkan oleh nomor hak istimewa VOC atau lebih dikenal dengan hak oktroi. Itu yang bukan ya ini ya. Melakukan monopoli perdagangan. Melakukan monopoli perdagangan benar. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Itu juga benar. Memungut pajak benar. Bekerja sama dengan kongsi yang lain tidak mungkin. VOC itu dibentuk untuk melindungi para pedagang Belanda itu sendiri. Nggak boleh kongsi dengan kongsi yang lainnya. Menyejahterakan penduduk pribumi, ini juga bukan. Berarti yang bukan adalah 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah yang 4 dan 5 adalah yang E. 4 sekarang. Dendels membangun jalan raya pos dari Anyar sampai Panarukan untuk memudahkan pengangkutan komoditas kopi serta memudahkan mobilisasi tentaranya. Wilayah yang tidak dilalui jalan raya pos ditunjukkan oleh nomor K. Jalan raya pos Dendels dari Anyar sampai Panarukan itu dibangun sepanjang jalur Pantura atau pantai utara Jawa. Jadi 1, 2, 4, 5. Yang bukan adalah jelas 3. Jadi jawabannya adalah yang C untuk yang nomor 4. Kemudian 5. VOC melakukan kebijakan ekstirpasi dengan menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah seperti cengkih dan pala seperti yang terjadi di Maluku. Kebijakan tersebut ditegakkan dengan Hongi Touchstone. VOC mempersenjatai kapal-kapal mereka untuk mengawasi wilayah yang ditanami rempah-rempah. Berdasarkan teks tersebut, simpulan yang tepat adalah kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi rempah-rempah. Bukan ya, pelayaran Hongi itu fokusnya ke pengawasan, bukan peningkatan produksi. Menarik pajak dan wilayah taklukan bukan. C. Mempertahankan jumlah produksi rempah-rempah sehingga harganya dapat dipertahankan. Kemudian sebentar. Benar ya yang C ya. Mempertahankan jumlah produksi rempah-rempah sehingga harganya dapat dipertahankan. Yang D. Memperluas wilayah. Hongi bukan untuk memperluas wilayah. Kemudian yang E. Menarik upeti dari kerajaan-kerajaan yang telah diikat dengan sebuah perjanjian, itu juga bukan. Jadi yang tepat adalah yang C. Karena pada dasarnya pelayaran Hongi itu kan difungsikan untuk pengawasan kepada pedagang pribumi, itu jangan sampai dia itu menjual ke pedagang selain Belanda. Makanya ada pelayaran Hongi. Jadi keseluruhan pulau itu dikitari agar jangan sampai pedagang menjual ke selain selain VOC. Seperti itu. Kemudian yang ke-6. Tadi jawabannya D ya. Yang ke-6, persaingan dagang antar pedagang Eropa sangat ketat. Meskipun VOC atau Belanda sudah menetapkan monopoli perdagangannya, terkadang masih ada pedagang pribumi yang mencoba berdagang dengan pedagang asing lainnya. Untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap di antara perairan Maluku adalah jelas itu pelayaran Hongi. Yang C ya, nomor 6. Ekstirpasi itu ya seperti yang tadi. Sebentar. Tadi Pak Jul salah menerangkannya. Ini ekstirpasi itu kebijakan untuk memusnahkan. Jadi kalau kelebihan jumlah produksi
agar barang tidak jatuh itu kemudian dimusnahkan. Seperti itu. Jadi kebijakan ekstirpasi untuk mempertahankan jumlah produksi rempah-rempah sehingga harganya dapat dipertahankan. Kenapa tadi saya menerangkan hongi ya? Sorry ya. Mohon maaf. Mungkin masih pagi ini. Jadi belum terlalu langsung fokus. Jadi kalau ekstirpasi itu fungsinya kalau misalkan ada jumlah barang dagangan banyak, biasanya sesuai dengan hukum ekonomi kalau jumlah barang banyak, permintaan sedikit, itu kan otomatis pasti harganya jatuh. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kalau kelebihan produksi barangnya dimusnahkan agar persediaan barangnya stabil, harganya stabil. Gitu ya. Jadi tepat yang C. Tadi Pak Jul salah menerangkan alasannya mengenai pelayaran hongi. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan ekstirpasi. Kemudian yang keenam, tadi ekstirpasi yang tadi memusnahkan kelebihan produksi. Kontingenten itu sistem pembayaran pajak. Pelayaran hongi, nah ini yang digunakan untuk mengawasi para pedagang agar jangan menjual produksinya ke pedagang selain Belanda atau selain VOC. Kemudian kultur prosenten itu adalah kebijakan Belanda untuk memberikan hadiah ya kepada pegawai tanam paksa manakala mereka bisa menyerahkan melebihi target. Dia akan mendapatkan kultur prosenten. Kemudian Verplicht Leverance itu adalah kebijakan Belanda yang mengharuskan rakyat Indonesia menyerahkan hasil buminya. Jadi jawaban yang tepat ini untuk pengawasan adalah pelayaran hongi yang C. 7 sekarang. Kebijakan tanam paksa yang berlangsung sekitar 40 tahun di Nusantara memberikan dampak mendalam bagi rakyat pribumi. Kebijakan tersebut pada akhirnya mendapatkan kritik mulai dari Edward Dekker, S.A. Rutherford, Eisinga, serta Walter Robert Baron van Heuvel. Pemerintah kolonial akhirnya mengubah haluan kebijakannya menjadi politik liberal. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraris Wets dan Undang-Undang Gula Suikerwet pada 1870, berikut yang bukan termasuk tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah, nah, Undang-Undang Agraria itu pada umumnya adalah untuk melindungi petani ya. Kita analisa jawabannya. Melindungi hak petani benar. Kemudian memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Hindia Belanda benar. Penguasa swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu 75 tahun benar. Pengusaha swasta dapat memiliki tanah rakyat sepenuhnya. Nah, ini salah. Pengusaha swasta itu tidak bisa memiliki, hanya bisa menyewa. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita coba analisa yang E, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan, itu benar. Ya. Jadi ini benar ya. Berarti yang bukan adalah hanya yang D. Pengusaha swasta dapat memiliki tanah rakyat sepenuhnya. Kemudian yang ke-8, perhatikan tabel berikut. Ini ada hubungannya masing-masing tokoh dengan kebijakannya ya. Hubungan yang tepat antara gubernur jenderal dan kebijakan yang diterapkannya ditunjukkan nomor dan huruf. Jan Peterson, C.P. Jun itu menerapkan ekstirpasi. Ya, C.P. Jun menerapkan ekstirpasi. Nah, itu benar. Jadi yang berpikiran untuk memusnahkan kelebihan produksi itu adalah C.P. Jun. Jadi jawabannya adalah yang A. 19. 9 maksud saya. Secara diskriminatif bangsa Eropa membagi penduduk Indonesia ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan golongan atau ras serta status sosialnya. Secara berurutan, pembagian yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah, yang pertama adalah golongan Eropa dulu. Kemudian golongan Indo atau campuran Indonesia Indo-Eropa. Kemudian golongan keturunan asing, kemudian golongan pribumi. Nah, malah kita sebagai
penduduk aslinya digolongkan pada golongan terakhir ini. Ini brengsek ini. Rata-rata bangsa Eropa itu brengsek ini. Ya. Masa penduduk pribuminya dijadikan golongan kasta yang paling terendah. Nah, ini kan penghinaan. Nah, ini mestinya kalian tahu ini kalau jadi seorang siswa yang berkewarganegaraan Indonesia, kalian itu mestinya sakit hati ini. Kita penduduk pribumi dijadi kasta kita atau golongan kita itu dijadikan golongan terendah. Mereka yang menumpang ke bumi kita malah menempatkan posisinya sebagai posisi yang pertama. Apa tidak brengsek itu orang? Gitu ya. Jadi kalian itu mestinya sakit hati. Makanya dengan sakit hati kalian itu mestinya harus belajar rajin, menunjukkan prestasi, mengadopsi teknologi dari mereka, membuat kemajuan bangsa kita. Mestinya seperti itu. Jadi nomor 9 adalah jawabannya yang A. 10. Berikut yang bukan merupakan alasan perlawanan rakyat terhadap bangsa Eropa sampai awal abad ke-20 dengan mudah dapat dipatahkan adalah yang bukan alasan perlawanan rakyat bersifat lokal. Ya, ini alasannya. Kemudian apa ini? Yang B, rakyat mudah dipecah belah. Benar. Rakyat mengalah begitu saja. Ya, ini bukan alasan. Tidak ada rakyat yang mengalah begitu saja. Semuanya itu mengangkat senjata walaupun hanya dengan bambu runcing. Jadi jawaban 10 adalah yang C. 11. Usaha Portugis untuk melakukan monopoli perdagangan di Nusantara mendapatkan perlawanan dari beberapa kerajaan, mulai dari kerajaan Kesultanan Ternate, Demak, serta Aceh. Kekhawatiran muncul ketika misi Portugis bukan hanya sebatas pada bidang perdagangan, melainkan penyebaran agama Katolik. Isu agama menjadi sensitif karena beberapa kerajaan tersebut telah menganut agama Islam sebagai agama di wilayah kerajaannya. Akan tetapi hal berbeda terjadi dengan kerajaan Pajajaran yang justru menyambut baik dan menjalin persekutuan dengan Portugis. Alasan kerajaan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis adalah, nah kita evaluasi, analisa dulu bahwa kerajaan Pajajaran itu kan coraknya Hindu ya. Jadi kita bisa memilih jawaban dari option jawabannya adalah kerajaan Pajajaran membutuhkan bantuan Portugis untuk melakukan ekspansi perdagangan. Bukan ya. Kerajaan Pajajaran bercorak Hindu dan merasa diancam dengan ekspansi Demak yang ingin menguasai Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Pajajaran. Nah, saya rasa inilah jawaban yang tepat. Karena coraknya Hindu dan juga dia memiliki pelabuhan, ya. Maka otomatis kan kedudukan Pajajaran merasa terancam. Manakala Demak nanti akan menyerang ke Sunda Kelapa. Jadi jawaban 11 adalah yang B. Berikutnya, 12. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut penyebab kegagalan serangan Mataram terhadap VOC pada tahun 1629 ditunjukkan oleh nomor. Kalah secara persenjataan itu benar ya. Kalah secara persenjataan. Kemudian yang kedua, kurangnya persediaan makanan, kurangnya logistik benar. Perpecahan di antara pasukan Mataram itu tidak ya. Tidak, ini bukan alasan. Pihak Mataram tertipu dengan perjanjian yang dibuat oleh VOC, tidak, bukan alasan. Wabah penyakit. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 5. Yaitu yang B. 1, 2, dan 5. B. Selanjutnya, Diponegoro berhasil memperluas pengaruhnya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jawa Timur. Langkah yang diterapkan pihak Belanda untuk meredam perang Diponegoro tersebut adalah, ini pakainya teknik benteng stelsel. Karena Pangeran Diponegoro itu kan pakai gerilya ya, menyerang terus hide and seek, dalam artian dia kayak sembunyi-sembunyi, menyerang terus bersembunyi, menyerang terus bersembunyi. Nah, kemudian Belanda itu pakai tekniknya adalah teknik benteng stelsel. Jadi manakala Belanda menyerang, kemudian dikuasailah tempat tersebut, kemudian dia menempatkan pasukan di situ. Begitu seterusnya. Hal itulah yang kemudian menyempitkan ruang gerak dari Pangeran Diponegoro. Jadi kita analisa dari beberapa pilihan alasannya ya. Nomor 13, mengajak Diponegoro untuk melakukan monopoli, bukan. Memberikan beberapa wilayah, bukan.
menerapkan siasat. Nah, ini menerapkan siasat benteng stelsel dengan membangun beberapa benteng yang dihubungkan dengan jalan disertai pasukan gerak cepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Tapi kan tetap saja Diponegoro itu tidak bisa dikalahkan. Dia kalahnya karena apa? Karena dibohongi, diajak berunding. Itu kalahnya Diponegoro. Coba kalau Pangeran Diponegoro itu tidak datang, itu pasti perlawanan masih berlanjut. Tadi jawabannya 13 berarti yang C ya. Oke, clear yang C. Berikutnya 14. Alasan pemerintah kolonial Belanda menduduki Palembang ya pada akhirnya menyulut perlawanan dari Kesultanan Palembang adalah, nah kalau Palembang itu satu letaknya strategis, yang kedua itu punya timah kalau nggak salah, punya tambang timah. Kita analisa, Kesultanan Palembang bekerja sama dengan Inggris, bukan. Palembang merupakan penghasil lada, bukan. Ngawur nih, lada itu pasti Indonesia Timur. Kesultanan Palembang mudah diajak, tidak. Belanda ingin menjadikan Palembang sebagai pusat kekuasaannya, bukan. Ya, bukan ya, benar. Kemudian yang E, Palembang merupakan wilayah strategis yang menghubungkan kekuasaan Belanda antara Jawa dan Sumatera. Nah, inilah yang lebih tepat. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan nomor 14 adalah yang E. 15. Perang Padri yang pecah pada 1803 pada awalnya disulut oleh adanya pertentangan antara golongan ulama dan kaum adat di Minangkabau. Pembaharuan bernapaskan Islam yang dibawa oleh kaum Padri bertolak belakang dengan adat istiadat yang dipegang teguh oleh kerajaan Pageruyung. Sultan Arifin Murningsyah dari istana yang terdesak oleh kaum Padri pada akhirnya meminta bantuan kepada Belanda dengan sebuah perjanjian. Berdasarkan teks tersebut, simpulan yang tepat adalah kaum Padri dan kaum adat bersatu, nggak bersatu ya. Yang B, Belanda memanfaatkan konflik lokal dengan melakukan intervensi untuk menguasai perdagangan di tanah Minang. Nah, ini yang tepat. Karena pada akhirnya itu nanti perselisihan antara kaum adat dengan kaum Padri itu kan yang akan menjadikan Minangkabau terpecah. Kaum adat yang tadinya meminta bantuan kepada Belanda kemudian memerangi kaum Padri. Namun pada akhirnya nanti kedua kaum adat itu, kedua kaum baik kaum adat maupun Padri kemudian sadar kalau mereka diadu domba, kemudian mereka bersatu kemudian melawan Belanda. Itu endingnya seperti itu. Tapi untuk yang nomor 15 kita bisa menjawab bahwa teks tersebut merupakan bentuk bagaimana Belanda memanfaatkan konflik lokal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 16. Nomor 16. Menguasai seluruh Nusantara dengan monopoli perdagangan dan menangkis intervensi dari negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Inggris merupakan tujuan Belanda untuk mewujudkan, ini jelas Pax Neerlandica ya. Pax Neerlandica itu adalah kepentingan Belanda untuk ekonomi. Jadi Belanda itu tidak mau ada pesaing lain yang mengganggu kebijakan monopolinya. Karena untuk di sini kan kata kuncinya adalah menangkis intervensi dari negara-negara Eropa lainnya. Karena untuk menghindari intervensi negara Eropa lainnya, pada intinya adalah dia kan ingin memonopoli perdagangan di Nusantara. Nah, itu kebijakannya adalah Pax Neerlandica. Bukan apa tadi? Bukan apa? Tujuan, tapi hal yang akan dituju, seperti itu. Pax Neerlandica. Kalau kultur stelsel itu kan tanam paksa, monopoli itu istilahnya hanya boleh menjual atau berdagang dengan satu pihak, itu monopoli. Kolaborasi nggak mungkin. Tujuannya itu kan dia ingin aman berdagang di Nusantara. Masa ini ada statement kolaborasi, kan nggak mungkin. Jadi jawaban nomor 16 adalah A. 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita evaluasi satu persatu. Cara yang dilakukan Belanda untuk meredam perlawanan rakyat Aceh ditunjukkan nomor. Nah, yang Aceh ya. Menjalin kerjasama dengan Inggris, tidak. Bekerja sama dengan kaum ulama untuk meredakan perlawanan kaum adat atau ule balang yang terkenal memiliki pengaruh kuat di mata rakyat. Itu bukan ya.
Sebentar. Ya, bukan. Bekerja sama dengan Ule Balang untuk meredakan perlawanan kaum ulama yang fanatik atas saran dari Snog Hurgrons. Nah, ini biang keroknya ini. Ini orang yang menyawar jadi ulama, kemudian mempelajari kelemahan-kelemahan rakyat Aceh. Yang menjadi titik tolak kekalahan perang Aceh itu ini, orang-orang ini. Snog Hurgrons. 3 benar. Membentuk pasukan Marsose, ini juga benar. 3, 4 benar. Kemudian 5 mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Traktat Sumatera, tidak. Yang ke-6 membuat kesepakatan dalam Cour de Verklaring yang berisi pengakuan penguasa Aceh terhadap kekuasaan Belanda. Ini benar. Jadi statement atau pernyataan yang benar adalah 3, 4, dan 6, yaitu D. Berikutnya 18, ini ada tabel penyebab perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, ditunjukkan nomor penyebab perlawanan terhadap pemerintah Belanda itu adalah, kalau X1 itu kerajaan Bali. Kerajaan Bali itu sebabnya adalah mempertahankan hak tawan karang. Nah, itu jelas benar, berarti X1 Y1. Dah nggak perlu evaluasi untuk yang lainnya karena sudah benar. Kerajaan Bali itu penyebab utamanya adalah kerajaan Bali itu memaksa adanya hak tawan karang, yang mengandung arti bahwa semua kapal yang bersandar di pelabuhan Bali itu diklaim menjadi milik kerajaan Bali. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. 19. Perhatikan teks berikut. Kebiasaan orang Indonesia minum bir sudah terlihat di awal abad ke-20. Serdadu Genil membawa kebiasaan ini dan menganggapnya sebagai lambang kekuatan. Seiring berjalannya waktu, minuman ini akrab dengan masyarakat Indonesia. Namun beberapa organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Budi Utomo ini jadi satu ya sebenarnya. Ini kok dipisahkan pakai koma. Budi Utomo, Setia Mulia, dan Mimpitu menyerukan larangan untuk minuman keras dengan menekan pemerintah kolonial untuk membatasi penjualan dan menaikkan harga minuman keras. Teks tersebut menunjukkan pengaruh kolonialisme Belanda di bidang minum, itu berarti gaya hidup ya. 19 C, benar ya, gaya hidup. 20, terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis yang dimulai pada tahun 1901. Berikut yang bukan merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis adalah, kita lihat jawabannya masing-masing. Bukan penyimpangan pelaksanaan politik etis. Pengairan hanya dialirkan untuk perkebunan swasta, bukan ya. Politik etis itu urusannya dengan politik balas budi. Pendidikan diberikan untuk golongan-golongan tertentu, bukan. Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa. Sebentar. Yang bukan ya, sebentar. Politik etis, penyimpangan. Ini penyimpangan ya. Ini termasuk penyimpangan ya. Pengairan hanya dialirkan untuk perkebunan swasta, ini termasuk penyimpangan. Jadi politik etis itu juga memberikan sistem irigasi juga. Tapi penyimpangannya di sini termasuk ya. Karena pengairan bukan, sebenarnya pengairannya kan ditujukan untuk perkebunan atau pertanian milik pribumi, tapi dalam prakteknya pengairan hanya diberikan kepada perkebunan swasta. Ini benar. Berarti ini termasuk penyimpangan. Yang B, pendidikan diberikan oleh golongan tertentu, penyimpangan. Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ditujukan sebagai kuli perkebunan swasta di Sumatera, ini juga penyimpangan ya. Tidak adanya akomodasi pendidikan bagi bangsa asing seperti Arab dan Tionghoa, ini juga penyimpangan. Emigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk terutama di luar Jawa, nah ini yang bukan penyimpangan. Jadi jawaban nomor 20 adalah yang E. Jadi politik etis itu sebenarnya karena beberapa tokoh dari penjajah itu kan menyadari bahwa selama ini mereka telah menjajah kaum Hindia Belanda atau Nusantara lah pada waktu itu namanya. Kemudian mereka terbersit untuk memberikan sebagai balas budi. Nah, beberapa cara balas budinya adalah dengan memberikan sistem pendidikan maupun sistem irigasi pendidikan pertanian. Itu beberapa cara politik
penerapan dari politik etis. Namun pada dasarnya nanti politik etisnya itu juga banyak sekali yang mengalami penyimpangan. Oke, lanjut ya. 20 tadi jawabannya adalah yang E. 21. Perhatikan teks berikut. Ide yang diterapkan oleh Van Deventer sebagai bentuk balas budi kepada kaum pribumi menyeruak ketika banyaknya tuntutan dari kaum etis. Kebijakan yang termaktub dalam politik etis menyertakan pendidikan sebagai bagian integral dari gagasan yang diterapkan pada tahun 1901 tersebut. Meski tak sesuai dengan gagasan awal, karena banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya, pendidikan dianggap menjadi bom waktu bagi pemerintah kolonial itu sendiri. Simpulan yang tepat dari teks tersebut adalah, dari pendidikan yang diberikan atau politik etis yang berupa pendidikan ini yang kemudian memicu adanya kesadaran dari masing-masing tokoh pribumi untuk mengadakan sebuah proses kemerdekaan. Coba kita lihat pilih-pilihannya. Pendidikan mampu menyediakan tenaga administrasi, bukan. Pendidikan dijadikan pemerintah kolonial untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Belanda, itu bukan. Pendidikan mampu membuka mata pribumi untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Nah, inilah jawaban yang benar. Jadi 21 adalah C. Kita lanjut. Munculnya Budi Utomo dan Sarekat Islam menandai era baru perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi organisasi-organisasi tersebut tak berumur panjang. Hal tersebut disebabkan oleh Budi Utomo dan Sarekat Islam tidak memiliki kepemimpinan karismatik, bukan. Gerakannya bersifat modern dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, bukan ya. Sebentar. Gerakannya bersifat moderat dan kooperatif, ini benar ya. Nah, kenapa kemudian ini pudar tak berumur panjang? Itu satu, karena dia itu kooperatif. Kooperatif itu mau bekerja sama dengan Belanda. Dan sifatnya itu tidak sekeras seperti halnya organisasi partai politik. Jadi ini dua organisasi ini tidak bersifat partai politik. Nah, ini kemudian yang kemudian banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena kalau seperti Budi Utomo itu kan fokusnya ke pendidikan dan persatuan Indonesia, tapi sifatnya kooperatif. Kemudian Sarekat Islam ini hanya sebagai halnya organisasi wadah sebuah agama. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah tak berumur panjang karena sifatnya yang kooperatif. Jadi pada saat itu orang-orang atau penduduk itu akan benci kepada orang yang sekiranya bekerja sama dengan Belanda. Inilah yang kemudian menjadi alasan Budi Utomo dan Sarekat Islam itu ditinggalkan anggotanya atau tidak berumur panjang. 22 jawabannya adalah B. 23. Bacalah teks berikut secara seksama. Pada 1913, pemerintah Belanda berencana mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis. Untuk itu seluruh wilayah jajahan Belanda termasuk India atau Indonesia diminta menyumbang demi membantu pelaksanaan peringatan tersebut. Hal tersebut ditentang oleh para tokoh indispartis termasuk 3 serangkai. Bahkan Suwardi Suryaningrat dengan berani menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda, untuk menyindir perayaan itu. Tulisan satir yang dimuat di surat kabar The Express itu sontak menuai kontroversi. Pemerintah kolonial pun turun tangan dan menuding bahwa tulisan Suwardi Suryaningrat telah menghasut rakyat. Maka para tokoh indispartis, terutama 3 serangkai, diseret ke pengadilan kolonial. Diputuskan bahwa mereka harus menjalani hukuman pengasingan ke Belanda. Sepeninggal 3 serangkai indispartis dibubarkan paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan teks tersebut, apakah dalih pemerintah kolonial Belanda mengadili dan mengasingkan 3 serangkai ke negeri Belanda? Nah, dalih itu merupakan alasannya. Alasannya apa? Tadi sudah disebutkan, menuding bahwa tulisan Suwardi Suryaningrat telah menghasut rakyat. Ini merupakan dalihnya, merupakan alasannya. Jadi kita evaluasi mengenai opsi jawabannya. Menulis di surat kabar The Express, bukan. Menolak memberikan sumbangan, bukan. Kemudian yang C,
Indispartis tidak berbadan hukum bukan, menolak perayaan peringatan 100 tahun bukan, menghasut rakyat untuk melakukan pemberontakan. Nah, inilah jawaban yang tepat, yang E. 24. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Memperbesar, bentar. Pernyataan dibaca belakangan aja. Trikoro Dharma yang merupakan cikal bakal terbentuknya Zongzava memiliki tujuan yang ditunjukkan oleh nomor Trikoro Dharma. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Itu benar. 2. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumiputra pada sekolah menengah dan kejuruan. Ini juga benar. Jawab. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, bukan. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, itu juga bukan. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, yang tepat adalah 1, 2, 5. Benar ya? 1, 2, 5. Ya. Yang B. Berikutnya, bacalah teks berikut secara seksama. Kartini mencita-citakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki serta diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Untuk itu, menurut Kartini, kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Ia juga mengimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia serta mendorong penghapusan praktik-praktik dalam budaya Jawa yang dianggapnya mengekang hak-hak dan martabat perempuan. Contohnya, tradisi pingitan yang melarang gadis yang akil balik keluar dari rumah. Perjuangan Kartini tersebut kemudian dikenal dengan istilah emansipasi, atau lebih dikenal dengan kesetaraan gender ya. Menurut Kartini, apakah jalan keluar untuk memperbaiki serta meningkatkan harkat dan martabat perempuan? Nah, tadi menurut Kartini, sebentar, kata kuncinya adalah kalau emansipasi itu bukan fokus utamanya ya. Sebenarnya apa yang dituntut Kartini itu dulu kan karena sifat perjuangan Kartini itu kan lebih cenderung ke sektor pendidikan ya. Kalau pada saat itu kaum wanita itu dilarang untuk bersekolah. Nah, tuntutan Kartini itu bagaimana? Kesetaraan gender dalam artian emansipasi bahwa wanita itu juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi sebenarnya fokus tujuannya adalah Pak Kartini itu memperjuangkan pendidikan, bukan emansipasi. Emansipasi itu adalah bentuk yang terjadi pada saat zaman Kartini itu yang belum ada. Karena perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh bersekolah, perempuan tidak boleh sekolah. Nah, dengan alasan itu dia menuntut wanita itu juga punya hak untuk bersekolah. Nah, itu semuanya buktinya ada ditulis di dalam buku Ibu Kartini ya, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu sebenarnya isinya adalah isi surat-surat Kartini kepada teman-temannya yang kemudian dibukukan, yang kemudian itu akan kita bisa mengambil pokok buah pikiran dari Kartini bahwa dia benar-benar memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita. Jadi fokus jawaban 25 ini bukan masalah emansipasinya ya, tapi fokus perjuangan Kartini adalah di bidang kesetaraan gender di bidang pendidikan. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah pendidikan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk esainya. Mungkin kalau misalkan sempat Pak Jul bisa bahas pada video lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.